새로운 시작이야. 숨을 내쉬고 매일 밤 내가 꿈꿔왔던 이 순간, 지나간 시간들은 다 모두 지워줘. 여기 빛나는 이 무대 위에 우리 함께 있잖아. 돌아보지 마, 후회는 없을 거야. 망설일 필요 없어. 다시 오지 않을 기회일 테니까 한번 시작해보는 거야. Halo Pips, kami dari kelompok 1 Sejarah akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang informasi mengenai bangunan sejarah peninggalan Belanda yang berada di Kota Mojokerto. Bangunan yang terletak di ruas Jalan Hayam Wuruk Kota Mojokerto ini pada masa lalu merupakan bangunan terbaik. Bangunan tersebut digunakan sebagai tempat tinggal kepala pabrik gula Sentanan Lor yang disebut Administrator Suiker Fabrik. Berdirinya rumah dinas administrator atau administrator warning tidak terlepas dari berdirinya sebuah pabrik gula pada tahun 1836. Seorang bekas tentara bernama Gerald Joachim Escauger mendirikan pabriknya di tepi Sungai Brantas. Pabrik itu dinamakan Sentanan Lor karena memang berlokasi di Kampung Sentanan Lor. Ternyata pabrik gula tersebut berkembang pesat dan Escauger yang tinggal di Surabaya berani mendirikan pabrik serupa di beberapa tempat lainnya di Kota Mojokerto. Ruas Jalan Hayam Wuruk yang dulunya bernama Brantasweg atau Jalan Brantas merupakan kawasan elit. Pada daerah tersebut dijadikan hunian bagi orang-orang Eropa. Mereka berprofesi sebagai pejabat pemerintahan dan pegawai tinggi perusahaan asing, khususnya perusahaan gula. Pada jalan itu juga berdiri kantor wali kota zaman Belanda yang dinamakan Stadhuis atau Balai Kota. Karena dijadikan kawasan elit itulah, sekarang kita masih bisa melihat banyak rumah kuno bergaya Indische ada di sana. Setelah Indonesia merdeka, pabrik gula dan juga perkebunan besar milik Belanda berubah fungsi menjadi barak-barak pejuang. Demikian pula dengan komplek pabrik gula Sentanan Lor. Pabrik itu ditempati oleh Kesatuan Tentara Indonesia yang dinamakan Divisi Narotama. Penyerahan Kedaulatan di Mojokerto terjadi pada awal Desember 1949 yang menandai hengkangnya penjajahan Belanda. Tentara mereka kemudian ditarik ke Surabaya, barak-barak tentara menjadi kosong dan selanjutnya dipakai sebagian untuk asrama personel polisi yang bertugas di Mojokerto. Sedangkan bangunan rumah administrator selanjutnya difungsikan sebagai tempat pendidikan. Fasilitas pendidikan itu adalah Sekolah Kepandaian Putri atau yang dikenal sebagai SKP yang berdiri pada kisaran pertengahan tahun 1950-an. SKP adalah sekolah yang dibuat untuk memberi bekal keterampilan mengurus rumah tangga itu berjalan hingga tahun 1966. Sekarang, bangunan yang dulunya digunakan sebagai SKP kini telah beralih fungsi menjadi kafe bernama GT Shine Stick and Coffee. Bangunan kafe itu terletak pas di sebelah samping bangunan bersejarah yang kita kunjungi ini. Seperti kata Tante Henny yang dulunya merupakan seorang yang tinggal di rumah tersebut,
Bangunan yang dulunya digunakan sebagai pabrik gula Sentanen Lor itu akhirnya digunakan sebagai tempat tinggal dari zaman Tante Heni kecil hingga sekarang, dan juga digunakan sebagai tempat posyandu untuk para lansia. Kami sempat bertanya sedikit informasi seputar bangunan sejarah di kawasan ini dengan Tante Heni. Inilah beberapa informasi dari kami yang bisa kami berikan untuk menunjang bagaimana bangunan tersebut berdiri dan ada hingga sekarang. Di sini saya Zaskia Narita dan saya Ciri Liamira akan mewawancarai narasumber yang mengetahui bentuk bangunan Belanda ini. Baik, sebelumnya dengan siapa? Ibu Heni. Ibu Heni. Saya tinggal di sini sejak tahun 1972. Bangunan ini itu dulu tempat apa? Dulunya ini pabrik gula. Pabrik gula, terus zaman Belanda dulu. Terus pada saat mulai tahun 70 itu ditempati oleh anggota dari CPR. Jadi yang tengah CPR, yang pinggir ini sama pinggir sana tetap dari pabrik gula. Yang tengah aja yang digunakan. Baik, mengapa bangunan ini sudah tidak difungsikan sebagai puskesmas? Bukan puskesmas di sini. Tidak ada puskesmas di sini. Posyandu kalau sebulan sekali di depan. Jadi bukan puskesmas, tapi posyandu di depan. Mulai tahun 72 saya di sini tidak ada puskesmas, tidak hanya tempat tinggal. Jadi tempat tinggal setelah Belanda terusir, akhirnya di sini untuk tempat tinggal. Kira-kira bangunan ini itu berdiri tahun berapa? 18 berapa ya? Udah lama sih. Iya, sudah lama. Saya sendiri nggak tahu, cuma sudah lama, tahun 1800 kayaknya sudah ada. Sebelum saya di sini. Ya. Di sini tuh kita di sini tuh berapa lama? Terakhir kali ya sampai sekarang orang tua saya masih di sini. Orang tua saya masih di sini. Cuma saya tempatnya belakang karena sudah pensiun, jadi kan tidak sama lagi. Jadi saya tempatnya belakang. Orang tua saya masih di sini. Apakah pernah untuk renovasi? Tidak boleh. Tidak boleh karena ini bukan milik kita, hanya menempati saja. Itu tidak beli, tidak. Jadi ini masih miliknya pabrik gula sampai sekarang. Sampai sekarang masih milik pabrik gula. Jadi tetap kami di lapangan untuk kegiatan. Bangunan ini kan terapi oleh tiga bangunan gantung tuh. Nah itu apakah tiga bangunan ini tuh diurusan berkaitan apa? Saling berhubungan. Itu untuk tempat tinggal dan sini itu untuk pabriknya itu kalau nggak salah itu backup di asrama sebelah sana di Jalan Gajah Mada. Iya, luas. Nah, tinggalannya ini akhirnya untuk tempat tinggal ada setelah Belanda ini untuk tempat tinggal. Itu punya pabrik gula. Sekarang sih sudah jadi miliknya pemerintah daerah. Ya. Kalau yang sini ada pabrik gula, tapi saya juga nggak tahu benar punya pabrik gula apa sudah jadi miliknya pemerintah daerah. Jadi cukup sekian wawancara. Setelah wawancara, kami diberi izin untuk melihat bangunan di sekeliling dan bagian dalam rumah. Ada cerobong asap, sumur, dan bekas kandang kuda yang merupakan bangunan yang ada sejak masa Belanda. Ada juga lantai rumah yang keramiknya masih asli gaya Belanda. Manusia
how to say your name. Let alone count all the freckles on your face. A distant memory I used to know. Oh, I guess that's just the way things go.